Ya, saudara masih dalam Bincang Inspiratif di Kompas TV Lampung. Masih bersama dengan dua narasumber saya yang istimewa hari ini, Bang Jeffrey dan juga Bang Alian. Bang Jeffrey, kalau kita berbicara, ini kan tema kita mengenai profesi jurnalis. Kalau memang banyak di luar sana ada oknum-oknum yang melakukan pelarangan, kemudian juga melakukan kekerasan terhadap wartawan sebagai jurnalis kita. Tapi sebenarnya profesi jurnalis itu sendiri punya aturan seperti apa sih, Bang Jeff? Atau bagaimana cara mereka melakukan profesinya untuk sehari-hari? Baik, Cindy. Sebenarnya profesi jurnalis ini adalah profesi yang sangat mulia ya. Jadi kita mengemban amanat untuk menyampaikan informasi. Jadi fungsinya ada to inform, to educate, to entertain, dan to social control. Itu jadi fungsi pers itu, 4 itu yang harus dipegang. Kemudian sebagai jurnalis sejati kita harus memegang pokok adanya Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Pers tahun 40 itu, kemudian ada kode etik jurnalis, kemudian kalau untuk di TV ada P3 SPS, pedoman pokok perilaku siaran, itu yang harus kita pegang. Nah, untuk menjaga ini jangan sampai nanti profesi jurnalis ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga ya ini terjadinya ketika narasumber itu bertemu langsung dengan jurnalis yang benar, ini akhirnya dianggap rata, dipukul rata, disamaratakan jadinya. Jadi hingga ketika ketemu yang ini ya nggak terimalah disamaratakan dengan yang ya orang yang ya wartawan ecek-ecek yang dengan semua statement yang sangat kadang-kadang hanya sekedar ya, untuk nyari apa kan. Nah, itu yang kita sangat sayangkan. Nah, kita berharap dengan wartawan ini memegang kode etik, karena jelas di kode etik itu seorang jurnalis itu harus menjunjung tinggi kebenaran, kemudian jangan menjunjung tinggi tidak melakukan pemberitaan yang bohong, yang membohongi publik. Itu sudah jelas di dalam. Jadi kita tidak ada niatan ketika kita ingin melakukan sebuah reportase atau liputan, itu dari niat kita udah suci tulus ingin memberitakan apa fakta yang fakta, tidak ingin ada sesuatu yang dibuat-buat, apa mencari-cari kesalahan orang, tidak boleh ketika itu yang kita jaga dari jurnalis itu sendiri. Kemudian kita dari IJTI sendiri sudah ada namanya uji kompetensi, ada uji kompetensi jurnalis televisi. Jadi uji kompetensi jurnalis televisi berbeda dengan uji kompetensi wartawan. Jadi emang ada khusus karena kita bicara televisi ada perangkat yang mendukungnya. Jadi memang harus dikuasai, jangan hanya bisa ngangkat kamera tapi dia tidak tahu bagaimana etika wawancara, tidak tahu etika menghadapi narasumber, sehingga itu yang dijaga agar marwah daripada organisasi maupun profesi jurnalis ini benar-benar terjaga, Cindy. Baik, karena kalau misalnya kita melihat juga di lapangan banyak jurnalis yang kemudian sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, tapi sangat disayangkan statementnya tadi menyamaratakan semua wartawan yang di Lampung begitu ya. Dan kalau untuk Bang Alfian sendiri melihat bahwa ada setiap persoalan dengan jurnalis, terus bagaimana kemudian bisa menyelesaikannya, karena memang jurnalis juga dilindungi secara hukum begitu kan, seperti apa Bang Tadi yang sudah disampaikan oleh Bung Jeffrey bahwa ada standar terkait kode etik maupun standar kompetensi terhadap wartawannya. Nah, sebenarnya kan kalau melihat sisi ini, kalau melihat sisi pelanggaran ya kan, apakah ini pelanggaran etik juga yang dilakukan oleh teman-teman media. Nah, saya mau sampaikan bahwa misalnya pelanggaran terkait konten berita, ada berita yang salah ataupun ada berita yang kurang. Nah, sebenarnya pihak yang diwawancara itu kan bisa menggunakan hak jawab. Nah, kan hak jawab ini juga wajib diterbitkan oleh perusahaan media yang waktu itu meliput ataupun memberitakan. Nah, ini terkait isi. Nah, sudah itu yang kedua, misalnya pemberitaan ini yang disampaikan, misalnya pemberitaan ini bohong ataupun dia nggak ikut meliput tapi dia buat berita ngarang-ngarang. Nah, ini kan artinya ini adalah
pelanggaran etik yang dilakukan oleh si wartawan tersebut. Nah, ini kan bisa ditindak melalui Dewan Pers. Nah, tapi saya sangat sayangkan juga Dewan Pers hanya di pusat. Nah, di daerah ya kita perpanjang daerah. Nah, kita dorong juga agar setiap provinsi ini ada Dewan Persnya. Jadi ketika memang ada pelanggaran etik juga yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis, teman-teman media, ini pihak-pihak yang dirugikan juga bisa melaporkan. Nah, ketika itu semua berimbang, maka kan ke depan harapannya profesionalisme juga yang dijaga. Ya kan, saya mau bayangkan, saya juga adalah profesi, saya adalah seorang advokat. Ada undang-undang advokat, ada kode etiknya juga yang dijalankan. Ketika saya melanggar ataupun tidak menangani perkara saya, klien saya, misalnya hanya mau ngambil uangnya aja tapi perkaranya tidak dijalankan, itu kan pelanggaran etik. Saya juga bisa dilaporkan ke badan advokat di Jakarta ataupun di Provinsi Lampung. Nah, saya mau bayangkan ketika profesi ini kita jalankan dengan benar, dengan baik, dengan profesional, maka kan ke depan penghargaan juga, ya kan, mau di mana juga wartawan pada saat ingin wawancara pasti kan dihargai juga. Tapi standar profesional etiknya dijalankan. Nah, kita mau bayangkan karena lokasinya misalnya di daerah agak jauh, misalnya di kabupaten. Nah, kan standar sana misalnya mengenalkan diri, bawa kartu pers. Nah, itu kan bentuk-bentuk penghargaan juga terhadap dirinya. Nah, dia memperkenalkan bahwa saya adalah jurnalis yang benar, saya adalah jurnalis yang memegang teguh etik. Hal-hal kecil seperti itu ya, Bang, ya. Orang yang diwawancari juga kan, oh dia ini terverifikasi ternyata ini ada kartu persnya. Nah, jadi pada saat diwawancara juga pasti kan dia akan memberikan berita yang berimbang, karena kan prinsipnya tugas-tugas media ini juga kan tugas yang sangat berat. Dia selain mengumpulkan, dia mengolah. Nah, terakhir kan dia menyampaikannya ke masyarakat. Jangan sampai juga isinya bertentangan dengan SARA, bertentangan dengan hukum, tapi benar-benar fakta yang disajikan. Nah, artinya kan tugas yang berat juga menurut hemat kita. Baik, luar biasa sekali bincang inspiratif kita hari ini, Bang Jeffrey, Bang Alian, terima kasih sudah hadir di Kompas TV Lampung hari ini. Dan saudara, demikianlah bincang inspiratif Kompas TV Lampung bersama saya Siti Tania, mewakili tim redaksi Kompas TV Lampung, pamit undur diri. Tabik pun. Sebelum kami tutup di segmen akhir ini, ada baiknya saudara mengetahui jadwal sholat untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Saudara, demikianlah beragam informasi dalam Kompas Lampung hari ini. Saya Siti Tania, mewakili tim redaksi Kompas TV Lampung, pamit undur diri. Tabik pun.